Mahasiswa BEM-SI sok nantang adu debat dengan presiden, dulu diundang beneran aja, kabur, ciut nyali. Mungkin secara intelektual mereka bagus ya, nilainya di atas rata-rata. Tapi dari sisi kecerdasan emosional, mereka sungguh ada di bawah standar. Gak usahlah dibandingkan dengan mahasiswa tahun 98 yang bergerak, memang karena ada masalah besar di negeri ini. Rezim yang sangat otoriter, penculikan-penculikan, kebebasan bicara hilang, dan kekuasaan yang absolut yang berpotensi korup. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Sebuah video yang memperlihatkan masa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI melayangkan sejumlah tuntutan terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah viral di media sosial. Video BEM-SI tuntut Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah itu viral usai diunggah pengguna Twitter lelaki_sunyi seperti dilihat pada Senin 28 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyindir pihak yang disebutnya mahasiswa kelompok Cipayung Plus terkait aksi demo BEM-SI itu. Cuit netizen lelaki sunyi, hancur martabat mahasiswa kelompok Cipayung Plus dengan aksi hari ini. BEM-SI mampu memerintahkan pihak istana hadir menemui mereka di jalanan. Hebat BEM-SI, hidup mahasiswa jalanan. Terlihat dari video itu tampak seorang perwakilan BEM-SI membacakan sejumlah tuntutan mereka terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah. Selanjutnya, BEM-SI juga menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Selain itu, BEM-SI juga menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga, juga menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Tidak hanya itu saja, mereka juga mendesak Jokowi agar mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi Menteri Perdagangan. Lebih lanjut, mereka juga menegaskan siap beradu debat dengan Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah saat ini. Masa aksi terlihat memanas hingga mendorong-dorong kawat berduri. Pantauan detik.com pada lokasi Senin 28 Maret pukul 16.28, masa aksi terlihat mendorong-dorong kawat berduri, sementara polisi membentuk barikade di lokasi. Sebelumnya, mereka berusaha menutupi kawat berduri dengan spanduk-spanduk yang mereka bawa. Lalu mereka pun segera membentuk barisan. Petugas kepolisian berusaha bernegosiasi kepada masa aksi melalui pengeras suara. Petugas kepolisian berusaha bernegosiasi kepada masa aksi melalui pengeras suara. Kata seorang petugas polisi melalui pengeras suara, hak kalian dilindungi undang-undang, kalian sudah mengganggu aktivitas masyarakat lain. Namun, masa aksi terlihat tidak peduli. Mereka terus bersorak dan meneriakkan yel-yel. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, kata salah seorang orator di atas mobil komando menimpali peringatan dari polisi. Teriak hidup rakyat Indonesia, tapi di saat yang sama tidak mengindahkan himbauan polisi bahwa aksi kalian mengganggu aktivitas rakyat. Hahaha, benar-benar kopla mahasiswa ini. Lalu rakyat yang mana yang kalian perjuangkan? Saya tak paham apa maunya para mahasiswa ini. Maunya ngerusuh setelah dulu tidak berhasil lewat demo yang berakhir anarkis. Saya tahu apa maunya mereka. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini, rasanya sungguh kurang ajar kalau sampai memberikan ancaman seperti itu. Mau turunkan presiden, mau bikin aksi demo lalu ditunggangi, rusuh, lepas tangan, dan berharap pemerintah ambruk. Kurang ajar betul. Kayaknya masih ada sisa dendam dan sakit hati yang belum tersembuhkan. Mahasiswa entah apa ini, kerjanya cuma bikin gaduh, tingkah kayak anak-anak, tuntutan seenak jidat. Mereka ini cari kesempatan melulu untuk bikin gaduh. Dibilang ada yang ingin mengacau di saat pandemi, banyak yang tidak terima. Tapi memang terbukti banyak yang ingin membuat kekacauan di saat seperti ini, seolah memang disengaja untuk membuat pemerintah terbelah fokusnya. BEM-SI ini salah satunya, sok nantang adu debat dengan presiden, dulu diundang aja kabur gitu loh kalian. Hahaha, pura-pura lupa, atau memang senior kalian yang koflat ciut nyali. Lihat saja kelakuan mahasiswa setahun lalu, bisa di briefing di kantor KPK, melakukan aksi-aksi yang akhirnya ditunggangi, tapi cuci tangan dan mengatakan ada oknum penyusup yang bukan tanggung jawab mereka. Perwakilan cari muka masuk TV dan mengkritik pemerintah seolah sudah pintar, demurus tapi sok tak merasa bersalah. Mahasiswa muda begini rasanya tidak akan banyak berkontribusi untuk negara, cuma bikin semak, membebani negara dan terus merepotkan pemerintah. Mahasiswa nggak berguna yang hanya bisa bikin malu negara. BEM ini kalian pasti sudah tahu, mereka berafiliasi dengan partai apa, tapi apakah mereka yakin bisa menggerakkan rakyat?
paling banyak jumlahnya cuma sebanyak demo sampah 3 angka berkedok agama yang diiming-imingi kafling surga. Bagaimana menurut Anda?